Tengok sebelah kanan dan kiri kalian. Ada yang tidak masuk dari ini. Kemana tadi? Oke. Coba uruti absen satu persatu, nanti kalian jawab. Oke? Yang pertama, Abriza. Oke. Alena. Aliando. Oke. Alifa. Mana Alifa? Alina. Alvina. Amora. Delvania. Biskis. Zaki. Oh, Bimbingan. Oke. Bimonia. Oke. Yosa. Mana Yosa? Oke, Yosi. Di atas. Duduk di kursi. Nah. Karisma. Muhammad Devando. Monica. Octavia. Winara. Winara. Vivin. Vivin mana Vivin? Muhammad Alim. Alista. Inanta. Oke, yang berarti yang nggak asing cuma Zaki karena sedang bimbingan khotbah. Oke, sebelum lanjut pembelajaran, dengarkan dulu. Selamat pagi kelas 4, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 4, apa kabar? Baik. Selamat pagi kelas 4. Selamat pagi Bu Ruti. Selamat pagi kelas 4, apa kabar? Baik. Sudah semangat atau belum? Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri dulu.
tersurat dan tersirat dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan demonstrasi, murid mampu menyaksikan hasil diskusi mengenai informasi tersirat dan tersurat. Dan yang terakhir, murid mampu menunjukkan sikap percaya diri. Oke, Bu Lutfi punya satu cerita. Apa itu judulnya? Taman sekolah. Ada yang mau baca? Oke, coba yuk baca. Pada hari Jumat, Yang lain dengarkan. Feni datang lebih awal ke sekolah. Ia melihat halaman sekolah dipenuhi daun kering dan beberapa sampah plastik berserakan di sekitar taman. Feni merasa sedih melihat lingkungan sekolah yang tampak kotor. Saat jam istirahat, Feni mengajak teman-temannya membersihkan taman sekolah bersama-sama. Mereka menyapu halaman, mencampur rumput liar, dan membuang sampah ke tempat sampah. Walaupun cuaca buruk panas, mereka tetap semangat bekerja sama. Setelah taman selesai dibersihkan, halaman sekolah terlihat rapi dan indah. Guru memberikan pujian kepada Feni dan teman-temannya karena sudah peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Teman-teman Feni merasa senang karena kerjasama mereka membuat sekolah menjadi nyaman. Oke, ada satu cerita tentang Beni dan taman sekolah. Ada yang sudah pernah baca cerita ini? Kalian tahu nggak apa itu informasi tersurat dan informasi tersirat? Tidak. Oke, nanti kita akan membahas tentang informasi tersurat dan tersirat yang ada di dalam cerita apa ini? Beni dan taman Taman sekolah. Sebelum kita membahas apa sih yang informasi yang ada di sini, kita harus mengetahui dulu apa itu informasi tersurat dan informasi tersirat. Oke. Apa itu informasi tersurat? mainan dulu. Ayo Revan, coba baca Revan. Yang keras, ayo baca yang keras. Informasi tersurat adalah informasi yang Ayo ulang lagi yang keras. Ayo. Julian enggak? Ayo baca Leo. Informasi tersurat itu adalah informasi yang tertulis langsung di dalam teks sehingga pembaca dapat menemukannya dengan mudah. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya yang pertama, jawabannya terdapat langsung pada teks atau terdapat langsung dalam cerita, lalu ditulis dengan jelas dan tidak memerlukan penafsiran mendalam. Kita tidak perlu mencari tahu apa sih yang ini informasi tersuratnya, karena jawabannya terdapat langsung pada teks. Oke. Jika informasi tersuratnya langsung tertulis secara langsung, bagaimana dengan informasi tersirat? tidak langsung. Apa itu? Ayo coba baca yuk. Siapa yuk yang mau baca yuk? Yosa yuk. Itu informasi tersirat. Tadi tersurat, ini tersirat. Ayo coba. Yosa baca Yosa. Informasi tersurat
Jadi harus mencari tahu. Selanjutnya memerlukan pemahaman isi cerita. Dan biasanya informasi tersirat itu berupa kesimpulan atau pesan dari sebuah cerita. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan informasi tersurat dan tersirat? Ayo, dari kelompok sini, kelihatan nggak? Kita nggak bahas kelihatan. Coba ayo baca yuk. Cara menentukan informasi tersurat dan tersirat. Tersirat. Informasi tersurat, membaca teks dengan teliti, menentukan kalimat dan menjelaskan suatu kejadian secara langsung. Ya, lalu Menuliskan kembali informasi yang ditemukan. oke, selanjutnya yang informasi tersirat. Informasi tersirat, cara menentukan informasi tersirat, membaca kejadian dalam cerita, memahami kejadian dalam cerita, menarik kesimpulan berdasarkan isi bacaan. Oke, di sini ada cara menentukan informasi tersirat dan informasi tersirat. Tepuk semangat. Oke, kurang semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Cara menentukan informasi tersurat dan tersirat. Ayo, jangan tidur. Tadi bagaimana kesepakatan kelasnya? Nggak boleh tidur di kelas. Harus mendengarkan penjelasan buku. Oke. Cara menentukan informasi tersurat. Yang pertama, dengan membaca teks secara teliti. Yang kedua, apa? Dengan kalimat yang menjelaskan suatu kejadian secara langsung. Dan menentukan kalimat yang menjelaskan suatu kejadian secara langsung. Contohnya tadi ada cerita Benny dan taman sekolah. Dia ngapain Benny di taman sekolah? Membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu termasuk contoh teks tersurat. Nah, selanjutnya menuliskan kembali informasi yang ditemukan. Apa informasi yang kalian temukan tadi dari teks Benny dan taman sekolah? Jadi membersihkan sekolah. Oke, Benny membersihkan taman sekolah. Selanjutnya ada informasi tersurat. Cara menentukannya yang pertama apa? Membaca keseluruhan isi cerita. Membaca keseluruhan. Jadi bacaan itu harus dibaca semua. Kalau kalian nggak baca semua, tidak akan tahu apa makna atau pesan yang ada di sebuah cerita. Yang kedua, memahami kejadian dalam cerita. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Nah, dalam pertanyaan itu tersurat atau tersirat itu ada bedanya loh. Tahu nggak bedanya gimana? Tahu informasi tersurat dalam teks. Terus surat yang harus memahami gambarnya. Oke. Tapi dalam pertanyaan itu ada bedanya. Contohnya ini. Kata kunci untuk pertanyaan tersurat. Kalau ada pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, berapa, sebutkan dan tuliskan, itu masuk ke informasi tersurat. Pokoknya kalau ada pertanyaan ini, siapa tokoh dari cerita tersebut? Nah, itu tersurat atau tersirat? Kenapa tersurat? Karena ada siapa. Nah, karena ada kata siapa dan jawabannya pasti langsung ada di dalam teks siapa saja tokoh yang ada di teks tersebut.
di dalam mesin. Lihat. Kecil ya. Oke, ada tersurat dan kira-kira dari cerita di paragraf 1 mana yang masuk tersurat? Teks mana? Kalimat yang mana yang masuk tersurat? Ini merasa sedih. Beni merasa sedih. Melihat itu Ada lagi. Beni melihat anak sekolah. Beni melihat Semuanya kira-kira dari cerita itu ada nggak kalimat tersiratnya, informasi tersiratnya? ada di tempat tadi. Kalau hari Jumat pagi Ada apa? dia melihat halaman Dia melihat halaman sekolah. sekolah. Ayo coba ada yang lain nggak jawabannya? Dari kelompok ini ya. Apa informasi tersiratnya? Semuanya. Oke, kalau tersirat ada nggak? Yang benar. Ini kan nama. Beni merasa sedih. Kalau dari kelompok sini ada nggak? Beni merasa sedih melihat sekolah. Oke. Kalau dari kelompok ini, mana yang termasuk informasi tersirat? Ayo ada Mbak. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Berdasarkan paragraf pertama atau paragraf 1, ada informasi tersurat dan tersiratnya. Apa itu teksnya informasi tersurat? Tidak datang lebih awal sekolah. Nah, maknanya apa? Berarti Beni itu datang Lebih awal. lebih awal karena jawab tadi sudah ada di dalam teks kan? Nah, selanjutnya yang tersirat adalah Beni merasa sedih melihat lingkungan sekolah yang kotor. Tersiratnya adalah Beni adalah anak yang peduli terhadap lingkungan sekolah. Tahu Pak? Oke, sekarang kita lanjut di paragraf kedua. Cepetan nanti. Paragraf kedua. Saat jam istirahat, Beni mengajak teman-temannya membersihkan taman sekolah bersama-sama. Mereka menyapu halaman. Ya, nanti. Menyambut rumput. Iya. Lalu membuang sampah ke tempat sampah. Walaupun cuaca cukup panas, mereka tetap semangat dalam bekerja sama. Ayo coba kelompok ini. Mana informasi tersuratnya dan informasi tersiratnya? Oke, kalau tersiratnya? Tersiratnya ada nggak? Mana? Mereka menyapu halaman. Kira-kira kalau mereka menyapu halaman itu tersurat atau tersirat? Tersurat. Ayo coba di sini tersiratnya ada nggak? Apa? Walaupun cuaca cukup panas, mereka tetap semangat bekerja. Oke. Terus kelompok ini aja coba. Mana tersurat, mana tersirat? Kok nggak ada? Ada. Oke. Nggak apa-apa dicobain lagi. Yang mana? Yang tersuratnya? Oke. Kalau tersiratnya? Tersiratnya yuk. Mana? Oke, sekarang kita
Lutfi acak. Lutfi panggil salah satu. Ayo. Nanti dari kelompok 1 2 anak, kelompok 2 anak, dan kelompok 3 2 anak. Oke, yang pertama Alvina. Ayo, coba kamu baca dulu ini dengan keras. Pada suatu sore yang cerah, Yang lain silakan. pulang dari sekolah melewati jalan kecil di dekat rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar suara meow-meow dari balik semak. Juga penasaran dan mengenali suara itu. Dia melihat seekor kucing kecil berwarna oranye dengan kuku kotak dan kurus. Kucing itu terlihat lapar dan ketakutan. Dia merasa kasihan. Dia mengeluarkan roti yang masih ada di tasnya dan memberikannya kepada kucing itu. Kucing oranye itu memakannya lahap, lalu mendekati dia sambil menggeserkan kukunya setengah seolah berterima kasih. Dia memandikannya, membuatnya makan, dan membuatnya tempat tidur yang kucing. Saat menemani kucing Oren karena kucingnya yang berwarna oranye. Sejak hari itu, Oren menjadi teman dan juga Oren selalu diajak ke pulang sekolah dan menemani dia belajar di malam. Kita sangat menyayangi Oren dan menjadi merawatnya dengan baik. Oke, sudah mendengarkan tadi? Mari coba. Sekarang Alvina pilih salah satu soal dalam kamus besar. Nanti kamu tempel di bagian tersirat atau baca terakhir ya. Ayo, coba baca. Gimana juga kayak bukan kucing Oren. Kira-kira tersirat atau tersirat? Oke, coba ditempel. Boleh berdua nggak majunya? Kok berdua? Bertiga. Berdua. Surat, ayo. Kira-kira tadi kamu sudah baca. Lalu jawabannya apa? Alvina coba cari jawabannya di kota ini. Di mana jika menemukan kucing oranye? Tadi kamu sudah baca ini pasti tahu. Gimana bisa menemukan? Sekarang dari kelompok 2 Amora. Oke. Tadi sudah baca kan? Nah, sekarang ambil salah satu. Oke, baca soalnya. Bagaimana perasaan kucing Oren setelah ditolong Mika? Bagaimana perasaan? Kira-kira itu tersurat atau tersirat? Tersirat. Tersirat ya, coba ditempel yuk. Ada di situ. Karena tidak dijelaskan secara lah. Coba sekarang kamu cari jawabannya. Jawabannya di sini. Kira-kira bagaimana perasaannya kucing Oren setelah ditolong? Ayo. Oke. Tempel. Sekarang dari kelompok 3. Wah, tiga. Oh, tahu. Ayo, maju salah satu yuk. Oh, Oke, ayo. Maju.
sok mau Oke, ayo coba kamu pilih salah satu soal yang paling panjang. Baca no, langsung baca no. Apa pesan? Kira-kira kalau awalannya apa pesan itu kira-kira tersirat tersirat. Ayo, coba kamu tanda di sini yuk. Oke, sekarang kamu cari jawabannya dulu dong. Dari apa pesan yang dapat apa pesan yang dapat ditemukan dari cerita tersebut? Pesannya apa? Apa jawabannya pesannya? Kita harus peduli, menyayangi makhluk hidup yang membutuhkan bantuan. Oke, persiapan dari kelompok 1. Bulupi mau Yosa. Yosi. Oh Yosi, oke. Bulupi mau Yosi yang maju. Maju ayo Yosi. Pilih salah satu. Nah, kalau mengapa kira-kira tersirat atau tersirat? Kamu cari jawabannya dulu. Cari jawabannya. Apa soalnya? Mengapa tindakan jika menolong kucing goreng dapat dijadikan contoh sikap yang baik? Kira-kira kenapa? Apa jawabannya coba dibaca? Dengarkan ayo. Oke, ayo ditempel. Persiapan dari kelompok 2. Satu anak ayo. Siapa yang mau ditempel? Ayo ulang kedua. Devania. Devania ayo. Dengarkan. Sempat. Bagaimana suara ular? Bagaimana suara ular? Oke, dengarkan. Ayo. Bagaimana soalnya? Apa yang dilakukan Tiga kepada kucing oranye itu? Kalau apa? Kira-kira tersurat atau tersirat? Apa?
tulis nama kelompoknya. Dibagi 10 menit harus selesai. Oke, di sini kalian tulis dulu nama anggota kelompoknya. Ayo, anggota kelompoknya tulis dulu ya. Oke, setelah kalian baca, kalau sudah menulis nama kelompok, dibaca ada sebuah cerita. Apa judul dari cerita itu? Menjaga kebersihan sungai. Lalu di sini ada berapa pertanyaan? Ada 6 pertanyaan. Nah, kalian bedakan contohnya teks di atas. Nah, di bagian jenis surat, dengarkan kelompok 3. Bagaimana suara ular? Suara ular? Oke, ini dijelaskan lagi ya. Nanti setelah membaca soalnya, kalian bedakan. Kalian bedakan mana yang masuk ke surat, mana tersirat. Contohnya nomor 1. Apa judul teks di atas? Kira-kira dari judul itu tersirat atau tersirat? Langsung surat. Di jenis ini lalu dituliskan gambar jawabannya apa? Ayo, 5 menit.
Ayo. Sudah atau belum? Pakai nomor berapa? Ayo. Alim mengerjakan bagian kesimpulan. Silakan bagian nomor 5 dan 6. Tinggal
lain, sehingga menyebabkan permasalahan hujan deras. KMT mengajak seluruh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Setelah sungai dibersihkan, aliran air kembali lancar dan lingkungan menjadi bersih. Oke, yang lain silakan ayo. Dijawab. Anak pertanyaan. Ada depan. Dan jawabannya. Nomor 1. Soalnya sudah ada semua. Apa judul teks di atas? Menjaga kebersihan sungai. Jenisnya terserah. Menurut kegiatan apa yang dilakukan warga desa Sukamaju? Jawabannya kerja bakti membersihkan sungai. Jenisnya kesurat. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Selanjutnya. Apapun dari yang Oke. Bagian ayo selanjutnya. Nomor 6. Exam nomor 6. yang dapat diambil tahu. Jawabannya bisa jenisnya lalu jawabannya. Oke, Yosi. Anu tuliskan kesimpulan dari diskusi kelompokmu tadi, ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Boleh diterima
Sudah. Ayo, waktunya tinggal 3 menit.
Pembelajaran hari ini belum diakhiri ya. Untuk ketua kelasnya siapa? Ayo, siapkan dulu untuk berdua. Jadi teman-teman